Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu hormati Ibu Maya selaku JGP dan ibu-ibu SD 120 yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita berada di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Pada saat ini kita dapat kegiatan JGP. Ini rasanya Ibu Maya yang ketiga kalinya ya. Pada kesempatan ini Ibu Maya mengadakan kegiatannya lagi. Hari ini dia diberi judul budaya positif ya. Itu selaku kepala sekolah yang sangat mendukung sekali dengan kegiatan JGP ini karena ya, untuk sekolah kita ini memang baru yang pertama ya kita mendapat guru JGP ya. Ada 2 orang ini Ibu artikan karena ini kegiatan ini ada di pendidikan ya, tentu saja ya, kita akan bahas tentang budaya positif di sekolah ya, sesuai dengan judulnya itu guru CGP, calon guru penggerak ya. Di sini ya karena baru awal ya, mungkin masih banyak yang perlu dipelajari ya. Jadi harus banyak belajar. Jadi benarlah apa istilahnya tadi itu kolaborasi ya. Jadi harus banyak kerjasama, banyak bertanya ya. Di sini sedikit fotokopi ya, cari di Google apa itu budaya positif. Adapun yang Ibu dapatkan di sini yaitu perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Penerapan budaya positif di sekolah itu ya memang diawali dari perubahan paradigmanya ya, maksudnya kita ini ya, gurunya ya, yang terkait dengan nilai positif. Budaya positif mempunyai 5 cakupan yang perlu diterapkan secara berkesinambungan. Berikut cakupan budaya positif beserta penjelasannya. Nah, Ibu rasa ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Maya ya. Ibu hanya ya sedikit yang dapat Ibu jelaskan ya. Banyak mengantarkan istilahnya ya. Selanjutnya nanti Ibu serahkan semuanya mengenai budaya positif ini kepada Ibu Maya. Itu saja sambutan Ibu ya. Ibu Adil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Deni SPDI MM yang telah menyampaikan kata sambutan pada hari ini. Untuk mengambil keberkahan dalam acara ini, mari kita sama-sama mengangkat tangan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seminar ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
yang dengan rahmat-Nya lah kami berkumpul di sini. Kami bersyukur atas nikmat iman dan kesempatan ini untuk mengikuti acara seminar ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, kami mohon keberkahan dan petunjuk-Mu agar acara seminar ini menjadi ladang kebaikan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami untuk mengambil manfaat dari ilmu yang akan disampaikan. Ya Allah, Ya Rabb, kami berharap acara seminar ini sukses. Bukakanlah pintu ilmu yang bermanfaat di hadapan kami dan berikan pemahaman yang mendalam kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan menginspirasi kami untuk berbuat baik dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Ya Allah, Ya Rabb, satukanlah hati kami dalam kebaikan. Permudahkanlah kerjasama dan kebersamaan di antara kami selama acara ini berlangsung. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, acara selanjutnya adalah presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Maya Sari SPD. Kepada Ibu Maya Sari SPD, waktu dan tempat saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman semua sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan ini, dan semoga apa yang telah kami lakukan akan diberi ganjaran oleh Allah yang sebaik-baiknya. Amin. Materi saya ini tentang modul 1.4, itu budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah Gimana Bu? Cuman kabur Bu. Tidak kacamata. Tidak ngaruh Bu. Walaupun itu. Kamu itu. Jadi di sini ada latar belakang budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, penuh hormat. Pada intinya, di pemikiran KHD ini guru sebagai penuntun untuk menjalankan kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat anak dan kodrat zaman. Budaya positif itu menuntut siswa untuk melakukan hal-hal yang positif, berbentuk karakter, baik itu bermanfaat untuk mereka atau dalam hal lain dari lingkungan luasnya mereka. Berperan untuk membentuk karakter itu. Jadi pembelajaran profil pelajar Pancasila. Dengan demikian guru juga berperan. Disiplin diri yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi selain kita, anak itu juga punya motivasi. Motivasinya anak itu selain diri dia sendiri, kita sebagai guru itu juga harus menuntun anak. Jadi anak itu kita yang mengarahkan, bukan mereka berjalan sendiri. Tapi tugas kita menuntun, bukan memaksa. Jadi kita nggak bisa maksa mereka sesuai dengan kehendak kita. Jadi kita itu mengajak mereka sesuai bakatnya mereka. Itu tugas kita. Lanjut, ada tujuan penerapan budaya positif. Jadi tujuan ini yang pertama itu dapat membangun hubungan yang harmonis antara warga sekolah sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Jadi budaya positif ini hubungannya juga untuk kita, dari mulai warga sekolah, siswanya, kitanya. Jadi itu bisa salah
satunya tujuannya. Yang kedua itu meningkatkan peserta didik lebih aktif dan kreatif, serta melalui pembiasaan budaya positif yang dilakukan dapat mewujudkan akhlakul karimah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini juga salah satu tujuan dari penerapan budaya positif itu. Jadi kalau kita sudah mendidik anak kita dengan baik, sudah melakukan pembiasaan itu dengan baik, pasti hasilnya akan positif. Terus yang ketiga, dengan budaya positif, maka kita secara langsung memberikan teladan bagi murid, yaitu saling menghargai, menghormati sesama, hingga anak akan nyaman dan selalu merindukan sekolah. Jadi fungsi penerapan budaya positif ini, sekolah kita ini akan diinginkan, diidam-idamkan sama anak. Kenapa? Karena dia sudah merasa nyaman. Sekolah sudah nyaman, gurunya juga nyaman. Pasti anak itu nanti pikirannya hanya untuk sekolah. Dan setiap bangun pagi itu tidak ada lagi remekan anak malas sekolah. Nah itu yang akan kita kerjakan dan mudah-mudahan itu bisa kita terapkan nanti. Terus yang keempat, sosialisasi bully. Agar tidak terjadi pembulian di sekolah mereka, karena telah menerapkan budaya positif dengan saling menghormati. Jadi memang bully ini sudah luas ya, dampaknya juga agak sudah mengerikan lah. Jadi memang bully ini memang harus kita stop, karena ada anak-anak yang memang kalau tipe anak yang kepikiran setelah diejek, tidak usah jauh-jauh sebenarnya contohnya anak saya saja. Anak saya itu cuma dikatain nggak bagus aja sudah mulai, dia sudah tidak gerak lagi ngawin apa-apa. Nah itu yang harus kita sosialisasikan supaya anak itu berani, tidak takut lagi. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, mudah-mudahan anak itu nyaman. Terus yang kelima, dengan menerapkan budaya positif, maka anak akan makin kuat, memiliki karakter yang baik, nilai-nilai kebajikan seperti kerjasama, tanggung jawab, empati. Jadi kalau dia sudah memiliki itu, si anak sudah bisa kolaborasi, bisa main sama teman-temannya, gak minder lagi. Jadi semua ini akan terjalin dengan baik. Mereka bisa kerjasama, mereka tahu arti tanggung jawab, apa yang harus mereka lakukan sebagai siswa, dan apa yang kita harus lakukan kita sebagai guru. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas itu melalui kegiatan kesepakatan kelas oleh guru dan siswa. Jadi saya rasa ibu kalau ini kayaknya kita sudah pernah menerapkan semua ya. Kita sudah pernah coba melalui keyakinan kelas. Pasti ibu-ibu sudah ada ini. Ya Bu ya. Kira-kira keyakinan kelas itu apa yang sudah pernah kita lakukan? Itu pasti tahu. Cuma kita ini nggak tahu detailnya baik. Oh ternyata yang kita lakukan di kelas ini salah satu bentuk keyakinan kelas. Biasanya gitu. Terus kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Jadi kalau kita melakukan kesepakatan, biasanya anak itu kalau diajak ngomong, kita sepakat, biasanya dia mau. Lain dengan kita suruh. Biasanya kalau disuruh, kau harus ini. Biasanya anak itu lebih enggan. Tapi kalau kesepakatan, kita sepakati. Kalau misal kau gini, ibu gini ya, pasti anak itu lebih senang. Nah itulah yang harus kita perbaiki. Kalau selama ini saya pribadi nih, kalau saya memang selama ini kalau ngajar, saya itu memaksa. Pokoknya kalau ibu masuk kamu harus diam. Kalau ibu masuk, kamu harus dengarkan ibu. Padahal kalimat itu bisa dihaluskan dengan cara kesepakatan. Tidak mesti harus menuntut. Jadi bisa kalau ibu ngajar, kita buat kesepakatan yuk. Nanti kalau ibu ngomong, dengerin ya. Nanti kalau ada yang mau ngomong, ibu juga dengerin. Bahasa itu lebih baik dibanding kamu harus diam. Lanjut, penerapan segitiga restitusi. Jadi nanti ada itu, ada. Yang kelima, yang keempat, siswa mampu menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Biasanya kalau mereka sudah lengkap nih, sudah semua tahu, biasanya dia bisa melakukan apa yang harus dikeluarkan dari masalahnya. Dia sudah tahu solusi dia. Dari hal kecil ada sepatu. Kalau seandainya dia nggak bisa pakai sepatu di sekolah, dia akan menemukan bagaimana itu sepatu aku. Apalagi kalau sekarang kita kan sering anak pakai sepatu
Biasanya itu pasti kalau sudah berjalan dia sudah paham. Budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Tadi sudah, budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 7 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar yang tadi saya jelaskan. Jadi kita belajar ini mungkin selama ini benar, tapi belum pas. Nah, setelah pelajaran ini mudah-mudahan nanti kita bisa memperbaiki cara mengajar kita. Terus yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran kita ini sekarang sudah tahu pastinya ya Bu ya, profil belajar Pancasila kita sudah 2 tahun. Jadi ada yang namanya beriman dan bertakwa, ada yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Sebenarnya ini yang harus kita pahami. Jadi kita itu harus kitanya membuat anak itu dalam pribadi mereka itu ini ada. Mereka bisa mandiri, mereka bisa kreatif, mereka bisa bernalar kritis. Itu tugas kita. Nah sekarang bagaimana tugas kita melakukan itu? Mudah-mudahan dari pembelajaran ini kita bisa mendapat pembelajaran mengubah ini untuk kedepannya. Di sini ada teori kontrol. Teori kontrol itu ada ilustrasi mengontrol murid. Yang pertama, guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkan. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Bahkan jika ada itu adalah perilaku yang tidak disukai. Terus ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut. Jadi ilustrasi ini sebenarnya kalau anak kita itu ada yang salah, kita itu nggak bisa langsung ngejudge dia. Oh salah, enggak. Jadi ada nanti segitiga restitusi. Jadi ada pendekatan dulu. Biasanya anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasan. Dan alasan kesalahan itulah yang harus kita perbaiki. Harus ditanya dulu. Kalau saya dulu semenjak kenal ini teori segitiga restitusi, saya baru paham ternyata selama ini yang saya ajarkan itu salah. Ternyata cara mengajar kita yang langsung menyalahkan siswa itu merusak karakter. Ternyata harus menstabilkan dulu kesalahan itu. Dia memang salah, tapi bukan langsung menyatakan kesalahan. Kita harus menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Boleh kok kayak itu boleh. Ternyata kesalahan itu boleh kita jelasin, tapi harus ada solusinya. Dia akan mengakui kesalahannya. Oh iya Bu, saya apa kira-kira solusi terbaiknya? Dia akan menjelaskan, oh iya Bu, kalau aku kayak gini berarti aku harus kayak gini. Nah jadi anak itu paham
tulisannya. Jangan tulisannya. Contoh kuning baca kita. Warna ya, bukan Oh, tulisan. warna. Besar-besar suaranya. Ayo kita mulai. Ya. Sebutkan warna bukan tulisan. Warnanya bukan tulisannya, susah ya. Kaget dan dompres. Merah, Lanjut. kuning, hijau, Susah banget. biru. Ungu sih ungu. Biru, hitam, Ini baru pelan. ungu, biru. Sangat serikasi. Sudah bacaannya. Lanjut lagi pelan. Ungu, merah, biru, abu-abu, ungu, Suaranya tidak suara. merah, bentar, cepat, kuning, merah. Agak ngebut ya. Merah, kuning, hijau, ungu, hitam, ungu, merah, hijau, abu-abu, merah, biru. Berarti nggak salah jadi guru. Memang konsentrasinya masih baik. Bagus. Mengubah paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Jadi kita satu pandangan dulu. Kalau kita sudah satu misi, kita sama-sama punya satu tujuan, nanti pelaksanaannya mudah. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu respon. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sebenarnya yang mereka lakukan kesalahan itu sebenarnya ada tujuan, bukan langsung salah. Contoh kecil, misal anak itu mencuri makanan temannya, itu salah, mencuri. Tapi ada motivasi di bawah mencuri. Apakah dia kelaparan? Apakah dia belum makan? Jadi kalau dia kelaparan belum makan, kayaknya nggak salah juga kan ya? Mau bertahan. Ada lapar, ada insiden. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kontrolnya sebenarnya kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Iya, Bu. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Yang keenam, model berpikir menang kalah. Sebenarnya berpikirnya itu bukan menang kalah, tapi menang-menang. Ada teorinya. Terus yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Disiplin positif ini menurut Bapak pendidikan kita
yaitu Bapak Pendidikan kita Haji Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidik kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang dimiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita melakukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atas motivasi eksternal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Motivasi perilaku. Motivasi perilaku ini ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal ini merupakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Terencana, disepakati sesuai dengan aturan murid, serta tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesadaran, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Jadi sebenarnya harus kita pakai itu restitusi. Karena kalau hukuman kita itu maksa, kalau harus kayak gini. Kalau restitusi, kita cari jalan tengah. Jadi kita menciptakan kondisi itu dulu, muridnya juga nyaman dulu, kesalahan itu juga tidak langsung disalahkan. Jadi mereka itu akan sadar sendiri dengan kesalahan mereka, bukan merusak karakter kata saya tadi. Anak-anak itu kalau langsung dibuat merasa bersalah, mereka itu jatuhnya ada yang kepikiran bakal jadi mundur. Karena apa? Dia merasa oh aku salah. Kesalahan yang dia lakukan itu dibuatnya selalu salah berulang-ulang. Lanjut. Hukuman dan penghargaan. Bacalah dengan cermat satu kasus di bawah ini. Iva kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih pendiam diri dan menggambar buku pembelajarannya. Pada saat di rumah matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa. Malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri ke depan kelas sambil menunjukkan hidungnya hingga tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak yang tertawa melihat Iva di depan kelas dan memegang ujung hidungnya. Jawablah pertanyaan berikut ini dari kasus ini. Pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Tidak. Kalau tidak, Ibu boleh menjelaskan. Ada yang mau menjelaskan? Kenapa Ibu tidak setuju? Boleh ya. Ibu Peggy ya. Ibu Peggy apa Ibu Novi? Ambil saya itu tadi. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Yang kita ambil Pak Seno tadi ya, yang itu ya. Nah, ayo jelaskan Ibu. Jadi kira-kira yang dilakukan Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi? Ayo Ibu Novi. Hukumnya, ayo Bu Nelly sih, Bu Nelly jelaskan. Langsung menghukum.
Baik, terima kasih Bu Maya. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Maya kita. Calon guru penggerak SD 120 Palembang. Ya, saya sangat bangga bahwa hari ini saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bahwa penjabaran daripada Ibu Maya sangat intensif sekali soal budaya positif yang merupakan temanya pada hari ini. Dan hari ini saya selaku guru yang ditunjuk oleh Bu Maya untuk peserta yang mengikuti seminarnya, dan saya mendapat tugas untuk menjawab. Tadi ada sebuah cerita yang dilakukan oleh Pak Seno pada saat mengajar, dan apakah itu pertanyaannya adalah sebuah hukuman atau apa, dan saya langsung tadi menjawab bahwasanya yang telah dijelaskan tadi itu adalah sebuah hukuman. Dan seharusnya sebagai seorang guru, apalagi kita ketahui bahwasanya pelajaran matematika itu adalah ada sesuatu yang merupakan ketersendirian bagi seseorang anak, ya, karena memang ada yang takut belajar matematika. Kemudian ada juga yang merasa bahwasanya matematika itu adalah momok yang paling sulit untuk dimengerti. Jadi seharusnya Pak Seno sebagai seorang guru matematika, dia memberikan sebuah penjabaran dulu mungkin dari materi pelajarannya. Mungkin dia sebagai seorang guru memberikan sebelum belajar itu mungkin melihat dulu, memantau dulu siswanya apakah sudah siap untuk belajar, kemudian perhatiannya bagaimana, atau mungkin yang melamun ditanya dulu kira-kira masalahnya ada apa, baru Pak Senonya memberikan materi pelajaran. Insya Allah kalau Pak Senonya berada dalam posisi yang seperti itu sebagai seorang guru matematika, dia adalah guru yang profesional insya Allah, dan untuk kita semua barangkali bisa menerapkan hal tersebut. Jadi jangan sekali-kali kita memberikan hukuman kepada siswa, apalagi kita tahu bahwa pelajaran itu adalah pelajaran yang merupakan pelajaran sulit untuk anak-anak kita. Jadi kita ajak dulu dia gembira, kita ajak dulu dia mencintai apa yang ingin kita kasih pelajaran pada hari itu. Ya, terima kasih sebenarnya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enak kalau sudah diajak diskusinya rame. Ya, terima kasih Bu Maya. Saya setuju dengan pendapat dari Bu Nelly. Saya ulang baca lagi. Memang benar kata Bu Nelly, anak dikasih awal apresiasi dulu. Sudah apresiasi, baru kita masuk ke materi. Itu pun sebenarnya bukan ke materi kalau untuk matematika bagi saya, karena saya mantan guru matematika. Bagi saya, kalau saya mengajar matematika untuk misalkan tema apa hari ini pecahan, saya tidak mengajarkan langsung anak itu pecahan. Saya akan mulai dari keseharian dia dulu. Saya akan apresiasi dulu, dan bagaimana anak itu menarik untuk belajar pecahan. Kalau dia di awal, saya membuat anak itu tertarik dulu dengan saya. Kalau menurut saya, kalau anak itu mulai tertarik dengan saya, dia menyukai saya, insya Allah anak itu untuk pelajaran matematika selanjutnya tidak akan dibayang dia menakutkan, karena dia menyukai dulu guru matematikanya. Jadi kalau dia sudah menyukai guru matematikanya di awal dan kita berikan apresiasi, insya Allah anak itu akan nyambung, karena dia mencintai dulu gurunya, senang dari gurunya. Karena kalau sudah senang dari guru matematika, untuk pelajaran yang lain, khususnya untuk matematika, dia akan menyukai. Jadi di bayangan anak itu bukan matematika itu menakutkan, tetapi matematika itu mengasyikan. Itu menurut saya. Itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya ibu-ibu super semua ternyata. Bukan saya aja, CGP, semua yang CGP juga bisa. Nih, tinggal proses seleksinya, Be. Lanjut, ada tanggapan. Jadi apakah Anda setuju? Jadi tadi ada jawabannya tidak setuju, itu berarti benar. Jadi kalau menurut saya itu tanggapan dalam ilustrasi itu adalah hukuman benernya. Jadi itu melakukan hukuman, dan hukuman itu memang tidak dibenarkan. Lanjut, hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang lihat di situ, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena
hukuman. Ini yang disebut. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Ini juga termasuk dari hukuman itu. Di depan kelas sambil mengangkat kaki itu juga hukuman. Mencatat sampai 1000 kali juga itu sama. Itu bukan pembelajaran untuk anak, itu malah bahkan buat anak makin kacau. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lanjut. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Jadi hukuman itu terpaksa ya. Terus yang kedua, sesuatu yang harus terjadi. Terus yang kedua, membuat anak sakit. Jadi hukuman itu bisa menyakiti mereka, mulai dari fisik atau nanti hati. Biasanya ada ya anak-anak itu kalau langsung dihukum bekas, nanti kepikiran terus, ujung-ujungnya menyalahkan gurunya, ibu ini galak cak ini, pasti pernah ya. Terus yang ketiga, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang menyakiti diri sendiri yang tadi kita suruh keliling lapangan tadi. Terus yang keempat, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Dia nggak mau mengakui kesalahan karena dia takut. Kalau diakui bakal ada hukuman. Lain nanti dengan kalau yang restitusi. Nanti kalau di restitusi itu anak itu bakal mengakui kesalahannya dan akan berjanji mengubah kesalahan itu. Jadi kesalahan itu tidak akan diulangi lagi karena dia sudah tahu, oh ternyata ini salah, saya harus menggantinya. Lain dengan hukuman. Kalau hukuman itu mereka belum mengakui kesalahan itu, bahkan ditutup-tutupin karena takut. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Karena kita kan langsung menyalahkan. Akhirnya anak merasa dipermalukan kayak kata tadi kan. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensinya, ada restitusinya. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini 3 hal yang memang sering kita pakai dalam pembelajaran kita. Ada kadang kita itu tidak langsung menghukum, kita menjelaskan kalau mau melakukan ini nanti kalau ibu hukum kayak gini. Ada yang kalau ini seperti ini, kira-kira kalau ini bagaimana ya? Jadi bahasanya itu agak lembut. Kita itu nggak langsung merusak karakter kata saya tadi. Jadi penguatan jangka pendek perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, mulai menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Tapi kalau di restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bakal mengakui apa yang dilakukan. Terus fokus pemecahan masalah jangka panjang. Jadi nanti dia mengeluarkan solusi. Iya bu, saya salah, nanti saya minta maaf. Jangka panjangnya kesalahan itu tidak akan diulangi lagi di kelanjutan, di kehidupan selanjutnya, di permasalahan selanjutnya. Karena dia tahu oh itu salah. Terus yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Karena sudah tahu apa yang harus dilakukan, yang salah dan yang benar, jadi kita dan diri dia sendiri, dia akan menghormati dirinya sendiri apalagi orang lain. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan, karena kita mengasih jalan untuk mereka kalau melakukan kesalahan ada perbaikannya. Jadi kita tidak langsung menghukum mereka dengan kesalahan itu. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasar kita. Itu yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu mulai dari makan, pakaian, tinggal, keadaan, kesehatan. Terus yang kedua, kasih sayang, rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, diajak. Terus penguasaan.
pendewasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Lanjut, kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pemikiran yang sesuai keinginan kita, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar pada diri kita, termasuk 5 kebutuhan dari siswa kita. Lanjut. Ini adalah posisi kontrol guru. Jadi itu kebutuhan siswanya kita, ini posisi kontrolnya kita. Jadi sebagai guru, kita bisa menjadi penghukum, kita bisa jadi pembuat rasa bersalah, kita bisa jadi teman, kita juga bisa jadi pemantau dan manajer. Jadi posisi ini yang harus kita posisikan saat kita menjadi guru. Kira-kira dari 5 posisi ini, dari kakaknya saja, ibu-ibu maunya di posisi yang mana? Jadi temannya? Ada yang mau jadi teman? Teman. Teman. Ada lagi? Mau jadi apa Bu? Posisi kita Bu ini Bu. Kalau kita jadi guru, posisinya mau jadi apa? Pemantau. Atau terus ya, mantap selesai. Manager, oke. Sekarang teman dulu deh, kita suruh menjelaskan. Ayo Ibu. Mau jadi teman itu? Ya. Kenapa posisi kontrol Ibu itu harusnya di teman? Iya, kan itu ganti. Ada yang manajer, ada yang pemantau, nanti kita suruh jelasin. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bu Maya yang memberikan kesempatan untuk mungkin membuka wawasan saya juga sebagai seorang guru yang mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk menjadi seorang guru sahabat penggerak ya. Akan tetapi di sini saya ingin mungkin berbagi pengalaman bahwa saya sebenarnya mengajar dari tahun 97 ya, tapi karena mungkin suatu dan lain hal sehingga gimana. Tadi guru sebagai teman. Baiklah, kalau menurut saya yang sesuai dengan pengalaman yang sering saya lakukan di dalam kelas, di lapangan, bahkan kadang bukan di luar sekolah. Anak-anak itu sering menyapa, jadi berarti kan mereka menganggap kita adalah sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Karena apa? Kalau seandainya kita menganggap murid kita adalah salah satu daripada pemecah masalah kita, kemudian berbagi informasi, kemudian sharing dalam mungkin tidak dalam segi pelajaran ya. Saya posisikan bahwa saya sebagai seorang teman di sini apabila kita tidak dalam situasi posisi mengajar yang serius. Tapi kalau seandainya kita berada di posisi mengajar yang serius, kita harus sebagai mentor, kita harus sebagai manajer, ya. Tapi alangkah baiknya posisi yang sebagai manajer, sebagai mentor atau sebagai pendidik itu kita terapkan pada saat benar-benar situasinya tepat. Mungkin pada saat memberikan pelajaran. Tapi kalau seandainya kita selalu berada di sisi menjadi seorang mentor, menjadi seorang manajer sekarang pada mereka, kadang-kadang mereka merasa takut, ibu itu dihormati terus. Tapi sudah bercanda ibu itu. Nah, jadi kalau bagi saya mungkin lebih baik banyaklah sebagai temannya daripada sebagai manajernya. Akan tetapi tanamkan bahwasanya pribadi kita sebagai seorang guru jangan menjadikan kita seperti orang tua kadang muridnya yang gimana gitu. Jadi tidak ada harga dirinya. Barangkali itu ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ibu pemantau, ayo Bu jelasin Bu. Tadi kan bilang ya pemantau Bu. Terima kasih Bu Maya. 5 posisi kontrol guru. Kalau saya lebih memilih pemantau. Pemantau itu kata lain, kalau menurut saya mengawasi Bu ya, mengawasi. Contoh saya ngajar kelas 5D. Jadi saya sebagai guru, juga saya sebagai pemantau anak, mengawasi anak. Dari apa yang saya awasi itu, ya pasti bermula apa yang ibu pantau. Pasti yang pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah berupa peraturan. Peraturannya apa, kemudian
peraturan yang dibuat itu seperti apa, kebijakannya seperti apa, konsekuensinya bagaimana. Nah itu menurut saya sebagai pemantau, karena dari peraturan, dari kebijakan dan konsekuensi itu, menurut saya kita harus memiliki dari pemantau atau dari seorang guru sebagai pemantau itu memiliki daftar. Daftar itu apa? Daftar dari siswa kita itu. Jadi kalau kita sudah memantau anak, berarti kita yang menjadikan anak itu akan berdisiplin dan bertanggung jawab. Itu menurut saya. Dari hasil seperti itu, anak akan kedepannya mulai akan membentuk jati diri dia, berdisiplin, bertanggung jawab. Nah itu kalau menurut saya. Kemudian menurut saya pemantau itu hasil dari mengawasi pasti keseluruhannya kepada anak yang kita buatkan peraturan. Dari peraturan itu pasti kalau anak membuat kesalahan pasti ada sanksi. Nah, itu menurut saya. Jadi menurut saya memilih pemantau, tim pemantau mengawasi agar anak lebih bertanggung jawab lagi, lebih berdisiplin diri lagi, dan lebih berbuat baik lagi. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya super, pokoknya super lah, kita guru tuh pasti super semua. Ya jadi ini adalah 5 posisi kita sebagai guru. Jadi jangan sampai kita mengambil posisi penghukum dan berbuat rasa bersalah. Itu aja. Jadi mulai dari teman, pemantau, posisi terbaik kita itu memang ada di manajer. Jadi kalau bisa, wajib lah yang bisa. Posisikan kita sebagai manajer. Oke lanjut. Tonton video ini sedikit ya. Di sini Mbak. Ini Mbak di sini. Mbak di sini. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nahem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan dapat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kamu terlalu di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Nadia. Kira-kira akan mulai ke alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima positif kontrol agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Mana galeri? Enggak ada nak ulang di galeri bisa banget. Galeri apa, Beb? Mati. Iya, mati dia. Tak kado kita nak mengulang dia, alangkah ngerinya. Yang keenam itu ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Lanjut. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak dibuat dalam pernyataan positif agar mudah diingat kelas sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah. Kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas 2A. Ini contoh bentuk keyakinan kelasnya. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Jadi kalau keyakinan itu kesepakatan kita bersama, mulai dari guru sama siswanya. Bukan peraturan. Kalau peraturan kita yang buat. Jadi anak itu mengikuti. Nah, keyakinan kelas itu perjanjian kita bersama. Jadi mereka harus datang tepat waktu, saling menghormati, tertib, pakaian yang rapi, membaca doa, menjaga kebersihan, minta izin. Jadi kalau semua ini sudah kita terapkan, anak-anak itu akan melakukan semua ini. Tapi bukan langsung kita buat, Bu. Nggak langsung dibuat terus ditempel. Kita ajak mereka dulu diskusi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bu, nanti dia bilang kita harus datang tepat waktu. Seperti itu membuat keyakinan kelasnya. Jadi kita libatkan anak didik kita itu untuk membuat keyakinan kelas ini. Bukan sudah ada langsung blok ditempel. Kamu harus
Lanjut. Sudah, penyelesaian restitusi. Ibu lagi. Salam berbahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif. Ini yang disebut dengan menstabilkan identitas tadi. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalimatnya kalau dia melakukan kesalahan, kita menjelaskan dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia yang sempurna itu tidak dosa, tidak ada. Terus melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan, kita menstabilkan kesalahan itu dulu. Jadi boleh loh seperti itu, boleh. Ibu juga pernah loh melakukan kesalahan itu. Terus validasi tindakan yang salahnya. Jadi padahal kamu bisa melakukan lebih baik dari itu. Jadi setelah kita menjelaskan, oh boleh loh seperti itu, tapi ada tapinya, kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Lanjut, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang kita sepakati tadi. Kira-kira dia memikir kesalahan apa yang sudah dia lakukan, keyakinan kelas apa yang dia langgar, kesepakatan apa yang sudah dia langgar. Nanti disebutinnya. Kalau telat, saya tidak datang tepat waktu Bu, dia pasti bilang gitu. Terus apa yang harus dilakukan kalau datang telat? Nanti saya setel alarmnya lebih awal lagi. Siapa nanti yang mau mengingatkan? Oh di rumah ada kakak, ada bapak. Jadi dia berpikir, oh ternyata saya itu harus begini loh. Kalau telat setel alarm, minta diingetin sama bapak, sama ibu. Jadi dia bisa mencari solusi dari masalah dia itu sendiri. Ciri restitusi. Nah, ini kesimpulan dari materi kita. Jadi kesimpulan ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dalam kondisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Sebelum saya tutup, kira-kira ada ibu-ibu yang mau menyimpulkan atau merefleksikan materi kita hari ini? Ayo Bu, dari kesimpulan materi ini. Ayo. Ibu hebat semuanya kan? Iya. Nah, atau ini aja deh jawab yang ini. Boleh. Ayo Ibu. Ibu Nelly Nela, calon guru penggerak 12. Amin. Baik, setelah begitu panjang mendengarkan penjabaran dari modul tadi yang berjudul budaya positif yang telah dipaparkan oleh guru penggerak kita, calon guru penggerak kita yaitu Maya Sari. Alhamdulillah hari ini dengan begitu banyak ilmu yang terutama saya yang memperhatikan dari pertama sampai dengan akhir ceritanya, begitu banyak ilmu yang saya dapatkan. Pada saat ini saya diminta untuk memberikan sebuah kesimpulan, paling tidak ada yang menyangkut dalam pikiran saya bahwasanya modul pada hari ini yang berjudul budaya positif dengan begitu rangkaian tentang tadi ada yang disiplin positif, kemudian ada yang keyakinan kelas, itu semua sebenarnya adalah hal-hal yang pernah kita lakukan sebelum ada modul hari ini berjudul budaya positif. Akan tetapi yang pernah kita lakukan selama ini mungkin banyak salahnya, mungkin kita memberikan sebuah hukuman karena kita budayanya bahwa budaya yang kemarin kurikulumnya mungkin kurikulum yang berbeda, bahwasanya guru boleh dulu kalau dengan siswa memberikan hukuman pukulan, kemudian kalau tidak dipukul mungkin nanti tidak ada peringatan yang akan membekas atau mengingat
Padahal ternyata setelah dijelaskan pada hari ini itu adalah salah. Bahwasanya budaya positif yang saya ambil hikmahnya pada hari ini dari paparan Ibu kita Maya Sari, bahwa sebagai seorang guru itu intinya memberikan solusi yang terbaik. Kita memberikan budaya yang terbaik dengan segala kemodernisasian. Bahwasanya kita mengajar harus mempunyai beberapa rangkaian aturan, kemudian aturan tersebut nanti akan memberikan pengetahuan, memberikan etika yang baik kepada siswa. Dengan cara tadi kita memberikan budaya yang seharusnya yang dulu kita memberikan hukuman, untuk saat ini ternyata bahwa hukuman itu adalah salah. Dan kita memberikan gambaran yang terbaik bahwasanya belajar itu harus tidak selamanya dengan sebuah tekanan. Kita belajar untuk saat ini saya mendapatkan gambaran bahwasanya seorang guru itu harus membuat siswanya menjadi tenang, menjadi senang, menjadi mau untuk merubah bahwasanya yang tidak baik selama ini, yang sikapnya bagaimana selama ini. Jadi dia guru sebagai mentor, guru sebagai manajer untuk memberikan hal-hal positif, bahwasanya kita mengajak siswa itu untuk berdamai, memberikan sebuah solusi, bahwasanya dia mau mengakui sebuah kesalahan, mau memberikan solusi yang terbaik, dan mau merubah kesalahan itu menjadi sesuatu yang positif untuk dirinya sendiri. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan untuk modul hari ini, budaya positif. Jadi positifnya itu bahwasanya seorang guru itu adalah sebuah manajer untuk memberikan gambaran bahwasanya atau memberikan sebuah petunjuk atau memberikan sebuah contoh atau mengajak siswanya itu untuk apabila dia berbuat kesalahan, maka mari kesalahan tersebut kita berikan gambaran mengapa kesalahan itu terjadi, bagaimana cara memperbaikinya, solusinya apa, dan anak itu sendiri yang merasa bahwa oh ya saya salah dan baik Bu saya akan, dan bagaimana cara belajar dia sendiri pun yang akan mencari solusi perbaikannya. Mudah-mudahan itu yang saya simpulkan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum. Terima kasih, sangat baik sekali materi yang sudah kita bahas ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maya Sari SPD yang telah memberikan penyimbasan kepada Dewan Guru SD 120 Palembang dan memberikan pemahaman kepada kami mengenai budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Maya Sari SPD menjadi ladang pahala dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembelajaran. Amin, amin ya rabbal alamin.